Shalom sahabat aku dan dia. Saya Anis Priambodo kembali bersama Anda. Kali ini dalam topik penghalang untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Kiranya Anda beroleh berkat dari bahasan hari ini dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, manusia diciptakan oleh Allah memiliki kewajiban untuk melakukan kehendak Allah. Adam adalah manusia pertama yang mengalami kegagalan. Akibatnya, kita pun hidup dalam kegagalan bersamanya sebagai pemberontak kehendak Allah. Yesus Kristus telah membalikkan keadaan ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus Kristus telah menjalani seluruh kehendak Allah. Dialah satu-satunya manusia yang menjalani kehidupannya dengan begitu sempurna, sehingga mengenai Dia Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius pasal 3 ayat 17. Dia telah memberikan kesempurnaan hidupnya sebagai kebenaran, sehingga kita dapat diampuni dan diterima oleh Allah. Allah menghendaki kita yang telah menerima penebusan Kristus menjadi penurut-penurut Allah. Kita patut mengikuti teladan Kristus yang melakukan seluruh kehendak Bapa. Namun persoalan sangat jelas untuk mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita membutuhkan proses yang tidak mudah. Sebab untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah tidak ada jalan pintas. Nah, hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghalang atau penghambat dalam mengetahui dan melakukan kehendak Allah? 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Penghalang atau penghambat yang pertama adalah jerat iblis. Setiap orang percaya harus teguh dalam iman dan tekun dalam doa agar dapat terus berjaga-jaga, tidak jatuh ke dalam jerat iblis. Sebab iblis sangat cerdik. Ia dapat menyerupai malaikat terang sehingga manusia dapat tertipu rayuan iblis. Penghalang yang berikutnya adalah kejahatan dan dosa. Yesaya 59 ayat yang kedua berbunyi, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Orang yang hidup dalam kejahatan dan dosa akan sulit untuk mengetahui kehendak Allah dan melakukannya. Penghalang atau penghambat selanjutnya adalah keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. 1 Petrus 4 ayat 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah pastilah jauh dari kehendak Allah. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan mata dan keangkuhan hidup manusia merupakan penghalang dan kutuk karena membuat kita berpuas diri, tenggelam dalam kenikmatan dunia, dan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, sehingga sulit untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Seperti diungkapkan oleh Blaise Pascal, kebodohan manusia tampak dalam sikapnya yang meremehkan hal terpenting bagi jiwanya yang kekal, untuk mengejar hal-hal yang sekunder dan remeh. Itulah sebabnya pengalaman kehancuran atau berada di tepi jurang kematian telah menolong banyak orang untuk menyadari esensi atau hakikat hidup mereka yang sesungguhnya. Hidup di dunia hanya sementara. Jadi janganlah sia-siakan hidupmu selama di dunia. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 berbunyi, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah dapat dipastikan bahwa hal-hal tersebut tadi menjadi penghalang untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Contoh lain yang dapat kita lihat dari orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, yaitu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada akhirnya banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang ada dalam perumpamaan ini melakukan pelayanan atau hal-hal rohani tetapi tidak murni untuk Tuhan. Sebab jika kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengenal mereka. Karena ketika orang mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka akan menjadi anak-anak Allah, dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi, saya dapat mengambil kesimpulan dalam bagian ini, bahwa motivasi yang salah ketika melayani Tuhan akan menghambat orang untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah, yang juga dapat menjadi penghalang dalam mengetahui dan melakukan kehendak Allah adalah kebanggaan diri. Manusia senang dipuji dan tidak rela digeser oleh waktu. Mereka ingin selalu diingat sehingga mereka mendirikan monumen sebagai peringatan akan dirinya. Tetapi berhati-hatilah, kalau bukan atas kehendak Allah, maka bukannya mendatangkan kebanggaan, sebaliknya mendatangkan kehancuran dan dosa. Hidup akan terus berjalan dan waktu pun akan berlalu. Semua talenta, harta, dan kesempatan yang kita miliki akan hilang menjadi tidak berarti. Biarlah semua yang kita kerjakan di dunia ini kita lakukan dalam ketaatan kepada kehendak Allah.
sehingga semua itu mempunyai nilai kekal, memuliakan Tuhan, dan menghasilkan buah. Jangan sia-siakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Pakailah talenta yang Tuhan berikan itu untuk melakukan kehendak Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kata Bunda Teresa, biarlah setiap orang yang datang kepada kita, tidak kita biarkan pergi tanpa merasakan hidupnya lebih berarti dan dikasihi Tuhan. Ingat peribahasa ini, bukan karena berkelimpahan maka kita memberi, tetapi kita memberi menjadi limpah. Sahabat aku dan dia, situasi kehidupan ada saatnya menjadi terasa begitu berat untuk dijalani. Kesusahan, pencobaan, penderitaan, dan kesedihan melanda hidup kita. Dalam keadaan demikian, sebagian orang mungkin menjadi goncang dan mempertanyakan kebaikan Allah. Tetapi orang yang percaya kepada pemeliharaan Allah berusaha mencari maksud dan kehendak Allah di dalam situasi hidup mereka. Ketika mengetahui bahwa kesulitan yang ia alami adalah bagian dari kehendak Allah, maka kesulitan itu tidak lagi terasa berat. Apalagi jika melalui kesulitan itu Tuhan mengerjakan perkara yang mulia, mereka akan menyambutnya dengan sukacita. Penderitaan menjadi ringan ketika Rasul Paulus mengetahui maksud baik Allah yang terkandung di dalamnya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Apakah di tengah penderitaan yang kita alami, kita tetap setia? Atau mulai mengeluh, bersungut-sungut, dan mendukakan hati Tuhan? Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Ia berkuasa mengubah pengalaman suram kita menjadi pengalaman indah bersama Tuhan. Paulus mengatakan, umat Allah mengalahkan dunia. Kita lebih daripada pemenang karena kuasa yang Tuhan berikan. Orang-orang yang percaya pada pimpinan dan anugerah Tuhan akan memanfaatkan setiap kesulitan dan malapetaka yang menimpa hidupnya untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita mentransformasi kesulitan menjadi kemenangan, kesulitan justru tidak menjadi batu sandungan, tetapi batu loncatan. Namun, bagaimana hal itu dapat terjadi? Mereka menyelaraskan hidup mereka dengan kehendak Allah. Mereka memilih untuk melakukan kehendak Allah. Walaupun Fanny Crosby mengalami kebutaan sejak bayi, ia tidak pernah mengeluh, bahkan menyatakan kebaikan di dalam situasinya itu. Banyak hal indah yang ia alami dan hasilkan karena ia mencari kehendak Allah dalam situasi hidupnya. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang melalui syair lagu yang digubahnya. Begitu juga dengan Joni Eareckson Tada, wanita abad ke-20 yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Setelah ia dapat menerima kehendak Allah di dalam kelumpuhannya itu, kelumpuhannya ditransformasi menjadi berkat bagi jiwanya, dan dari situlah hidupnya dapat menjadi berkat bagi jutaan orang. Sahabat aku dan dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.